halo semuanya, kembali lagi di iTech TV. Nah, kali ini kita kedatangan beberapa tamu nih istimewa hari ini, karena kita mau ngomongin tentang kenapa sih pilih program IT di STTI NIT iTech. Nah, untuk kali ini ada dosen-dosen nih yang kelihatannya pakar banget di bidang IT. Kita lihat di sini ada Pak Ari. Halo Pak Ari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ari? Alhamdulillah. Ya betul. Selanjutnya ada Bu Hari. Bu Hari juga merupakan dosen TI. Halo Bu Hari. Halo Bu Santi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Gimana Bu Hari? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Dan kemudian ada juga Pak Joko Trianto. Halo Pak Joko, selamat bergabung. Gimana Pak Joko? Sehat? Halo. Alhamdulillah sehat selalu. Nah, dan yang terakhir ada Pak Himawan. Halo Pak Himawan. Ya, halo juga Bu Santi. Apa kabar Pak Himawan? Puji Tuhan, puji syukur, sehat, terima kasih. Ya, ini karena lagi masih tetap masa PPKM, jadi kita menghindari kerumunan dan lain-lain. Jadi podcast yang biasanya diadakan di iTech, kita sekarang mengadakannya lewat aplikasi Zoom gitu. Jadi mudah-mudahan tetap dapat maknanya, tapi juga tetap hadir menemani teman-teman semuanya. Nah, seperti yang udah ada di dalam judulnya udah tercantum di atas, kenapa pilih TI gitu ya. Nah, saya mau coba kulik lagi lebih dalam, kenapa mahasiswa-mahasiswa, calon-calon mahasiswa memilih program IT. Nah, program TI. Pertanyaan pertama untuk Bu Hari. Bu Hari, kira-kira kenapa Bu Hari kita harus pilih TI untuk jadi tujuan di iTech ini? Oke, terima kasih Bu Santi pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Yang pertama, karena program studi TI itu sudah terakreditasi BAN-PT dan terakreditasinya B. Ya, dan juga mata kuliah yang ada di dalam prodi TI itu sudah mata kuliah yang memang mengikuti kebutuhan industri saat ini. Mungkin itu kenapa harus pilih prodi TI di STTI NIT. Nah, nanti kalau keunggulannya, jadi saya sekalian jawab nih ya Bu Santi, apa keunggulan dari prodi TI? Sudah banyak sertifikasi internasional yang dibanding dengan mata kuliah yang ada di prodi TI. Contohnya ada Huawei. Nah, jadi kayak mata kuliah komunikasi data itu sudah menggunakan kurikulumnya Huawei, dan mereka akan mendapatkan si para mahasiswa tersebut itu sertifikasi Huawei, dan juga ada sertifikasi internasional lagi yang lain yaitu Cisco. Jadi mata kuliah yang ada di dalam kurikulum prodi TI itu memang sudah mengikuti kebutuhan industri saat ini, dan mata kuliahnya juga sudah ada yang berbasis project. Artinya si mahasiswa sendiri akan sudah terbiasa menangani project walaupun dia masih berstatus mahasiswa. Jadi kenapa harus pilih prodi TI? Ya karena tadi akreditasinya sudah B, mata kuliahnya mengikuti kebutuhan industri, dan juga sudah banyak sertifikasi internasional. Jadi nanti ketika si mahasiswa lulus, mereka tuh ketika melamar kerja bukan hanya membawa selembar ijazah saja. Jadi walaupun misalkan STTI NIT ini kampus swasta, ketika kompetitor melamar kerjanya ada yang dari kampus negeri, dia tidak akan kalah saing, tetap akan percaya diri karena yang dibawa ketika melamar kerja selain ijazah, mereka akan membawa portofolio mereka selama kuliah. Tadi saya bilang bahwa ada mata kuliah project. Jadi ada mata kuliah ketika semester 3 mereka akan mengerjakan ada project 1, project 2, project 3, project 4, di mana project-project yang dibuat itu mereka seperti contohnya membuat pemrograman aplikasi mobile atau pemrograman web. Itu mereka harus membuat programnya, membuat laporannya, dan juga nanti di sidang. Sama seperti ketika mereka membuat laporan PKL dan juga skripsi. Jadi mereka sudah dilatih dari semester 3, dan itu nanti bisa jadi portofolio mereka ketika melamar kerja. Dan juga nanti mereka bisa juga membawa sertifikasi internasional tadi. Jadi
yang akan dibawa oleh mereka tuh bukan hanya cuma selembar ijazah aja. Banyak yang akan dibawa untuk bisa bersaing dengan para pelamar dari kampus lain. Itu Bu Santi. Oh, begitu. Jadi paket lengkap ya, Bu ya? Iya, karena kita juga nggak mau para mahasiswa tuh ketika lulus kuliah hanya dapatnya ijazah aja. Kita juga memikirkan gimana caranya mereka bisa bersaing dengan para kompetitor lain ketika melamar kerja, dan apa nih yang harus dibekali kepada si para mahasiswa supaya mereka ketika melamar kerja tuh percaya diri, saya bisa gitu, dan perusahaan yang akan menerima mereka bekerja pun akan puas dengan hasil pekerjaan si mahasiswa. Itu Bu Santi. Oke, berarti memang sangat relevan ya, maksudnya berarti sertifikasi itu memang ternyata memang sangat dibutuhkan oleh dunia-dunia industri atau dunia-dunia kerja profesional saat ini. Nah, betul. Kita langsung menuju ke Pak Ari nih, karena ngomongin tentang relevan itu berarti kaitannya sama kurikulum. Kalau begitu kurikulum yang sekarang dikembangin di ITEK itu, khususnya di Prodi TI itu kayak gimana Pak Ari? Pak Ari ini teman-teman, Pak Ari ini merupakan Kaprodi TI ya di STTI-NIT, berarti pakarnya banget nih untuk Prodi TI. Silakan Pak Ari. Baik, terima kasih Bu Santi. Nah, terkait kurikulum di program studi teknik informatika Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIT ini, pada tahun 2021 ini rencananya akan melaksanakan di semester ganjil tahun akademik 2021-2022 merupakan hasil penyempurnaan dari kurikulum 2015. Nah, kurikulum ini tentunya merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada pengembangan kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI, berdasarkan pendekatan dari Outcome Based Education atau disingkat dengan OB. Nah, OB ini diterbitkan oleh Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer pada tahun 2019, juga serta berpedoman kepada panduan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Belajar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Nah, kurikulum di program studi teknik informatika ini dikembangkan juga dengan pertimbangan adanya perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat, serta bergeseran paradigma pendidikan, serta adanya kebijakan dari pemerintah. Nah, mudah-mudahan dengan kurikulum yang kita rancang pada hari ini atau di tahun 2021 ini diharapkan menghasilkan lulusan tepat waktu serta memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya yang sudah disebutkan oleh Ibu Hari. Demikian Bu Santi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Jadi memang sudah diarahkan gitu ya untuk menuju dunia profesional begitu. Kalau begitu kira-kira tadi Bu Hari udah nyebutin nih tentang beberapa mata kuliah tadi yang udah ada sertifikasinya begitu ya Pak Ari ya. Kira-kira mata kuliah apa aja nih Pak Ari detailnya gitu, dan bagaimana penempuhan studinya itu sendiri? Gimana Pak Ari? Dari kegiatan sertifikasi yang diadakan di program studi teknik informatika baik nasional dan internasional, jadi mahasiswa ini bisa mengikuti kegiatan sertifikasi tersebut karena kita bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi atau LSP komputer, ini khususnya untuk di sertifikasi nasional ya. Di antaranya adalah network administrator muda atau Matia yang bisa diikuti oleh mahasiswa, khususnya di konsentrasi network administrator atau jaringan komputer. Dan juga yang kedua adalah sertifikasi nasional, yaitu junior atau senior mobile computing. Nah, di dalam kurikulum juga kita bahas di sana. Jadi ada dua peminatan di kurikulum tersebut. Ada yang network, ada juga yang mobile computing. Jadi mahasiswa kita persilahkan untuk memilih
peminatannya masing-masing sesuai dengan bidang ilmu yang akan dia pelajari. Dan selanjutnya juga kegiatan sertifikasi internasional, kita juga bekerja sama dengan Cisco, Huawei, dan Alibaba. Alhamdulillah sudah kita jalin lama ya. Nah, di antaranya ada beberapa mata kuliah yang kita bundling di dalam pembelajaran mahasiswa, yaitu jaringan komputer. Jadi mahasiswa nanti akan belajar sertifikasi internasional yaitu CCNA 1. Kemudian yang kedua, pemrograman sistem jaringan. Nah, mahasiswa ini nanti akan belajar juga tentang CCNA 2. Selanjutnya yang ketiga, ada mata kuliah pemrograman aplikasi jaringan. Mahasiswa akan mengikuti kegiatan sertifikasi internasional dengan CCNA 3 ya. Dan selanjutnya ada juga komunikasi data. Jadi mahasiswa juga kita berikan sertifikasi internasional yaitu HCIA Routing and Switching. Dan terakhir nanti juga akan kita kembangkan di mata kuliah sistem jaringan komputer. Nanti mahasiswa bisa melaksanakan kegiatan sertifikasi yaitu Cisco Certified Cyber Ops Associate. Nah, itulah mahasiswa atau kegiatan mahasiswa sertifikasi nasional dan internasional yang bisa diikuti oleh mereka. Oke, berarti bukan cuma sekedar sertifikat nasional saja, tapi udah ada sertifikat internasionalnya nih. Berarti dalam mendukung itu berarti harus ada fasilitas juga nih, baik dari sisi akademik maupun non-akademik. Coba kita beralih kali mungkin ke Pak Himawan. Kira-kira untuk Prodi TI-nya sendiri, Pak Himawan, ada nggak fasilitas dari kampus atau program-program pendukung lainnya yang berupa non-akademik ataupun akademik untuk memfasilitasi peminatan yang tadi disebutkan sama Pak Ari itu, Pak Himawan? Baik, terima kasih Bu Santi. Baik, menjawab pertanyaan dari Bu Santi terkait dengan program-program akademik ataupun non-akademik yang kiranya berguna atau bermanfaat ya bagi mahasiswa untuk mendukung kompetensi keilmuan mereka, tentu saja di dalam program studi teknik informatika yang ada di kampus ITEC. Dari sisi akademik, adanya mata kuliah yang mendukung kompetensi kemampuan hard skill mereka. Contohnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang menyukai bidang peminatan pemrograman komputer atau istilah kerennya computer programming, ada mata kuliah yang menunjang mereka seperti misalnya algoritma dan pemrograman struktur data, kemudian aplikasi nirkabel, kemudian pemrograman aplikasi platform khusus. Nah, kemudian juga ada yang namanya pemrograman web. Nah, itu beberapa contoh mata kuliah yang dapat mendukung kompetensi mahasiswa yang berminat di bidang karir pemrograman atau nantinya ingin menjadi profesinya sebagai seorang programmer atau software engineer. Itu contohnya. Nah, kemudian bagi mahasiswa yang berminat di bidang database juga ada mata kuliah yang kiranya dapat menunjang kemampuan mereka untuk mereka bisa berkarir di dunia industri sebagai seorang database administrator misalnya, DBA, atau misalnya sebagai sistem database. Misalnya contohnya mata kuliahnya ada perancangan database dan implementasi, kemudian juga ada sistem manajemen basis data, ya, dan lain-lain. Jadi setidaknya kita bisa lihat di sini ada beberapa pilihan alternatif. Ya, kalau di restoran itu seperti menu, ya tinggal orang menyukai menu yang mana, gitu ya, menu yang favoritnya, gitu. Jadi dengan adanya pilihan-pilihan mata kuliah itu menyediakan variasi atau alternatif bagi mahasiswa untuk menyesuaikan dengan kompetensi yang mereka miliki. Ya, saya sukanya di mana dan yang menurut saya yang menjadi kekuatan dalam diri saya itu di bidang apa. Ya, begitu pula dengan kompetensi yang lainnya. Di bidang jaringan jelas itu menjadi faktor nilai jual plus banget di kampus kita yang sudah sejak lama ya menggunakan kurikulumnya Cisco, itu menjadi nilai powerful sekali ya bagi mahasiswa-mahasiswa yang memang akan terjun nanti di dalam dunia network engineer ya dan lain sebagainya. Itu untuk program yang akademik. Nah, kalau untuk yang non akademik, ya ini dia kemampuan soft skill mahasiswa. Jadi mahasiswa ketika dilepas di masyarakat, di dunia industri, di dunia kerja profesional, tentunya perlu dibekali dengan dua kemampuan.
Ya tidak hanya berbicara mengenai kemampuan hard skill, tapi juga kemampuan soft skill. Dan ini bisa dilihat dari pemetaan mata kuliah yang ada di kampus STTN IT, khususnya di Prodi Teknik Informatika. Ada mata kuliah yang akan kiranya membantu mereka juga untuk mengembangkan potensi diri, ya potensi diri, bukan potensi kemampuan ya. Misalnya kemampuan berkomunikasi, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Ada mata kuliah yang kiranya membantu pengembangan diri mereka, yaitu contohnya etika profesi. Ya, bagaimana sih menjadi seorang profesional sejati ya di dunia industri profesional yang tidak hanya memiliki kemampuan hard skill yang bagus, tapi juga memiliki kemampuan soft skill yang bagus. Ya, bagaimana mereka bisa bekerja sama dalam sebuah tim, menjadi rekan kerja yang baik bagi sesama mereka, atau juga menjadi bawahan yang baik bagi ketika mereka memiliki atasan di kantor atau di dunia kerja. Ya, itu contohnya mata kuliah etika profesi. Kemudian juga ada mata kuliah bahasa Inggris, ya tentunya penting ya, dunia komputer, dunia IT tidak bisa dilepaskan begitu saja ya, karena semuanya umumnya berasal dari dunia barat yang umumnya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Ya contoh aplikasi yang kita gunakan ini aja Zoom, yaitu memenuhi. Iya betul. Ya ini contoh paling gampang aja, aplikasi yang kita gunakan Zoom, ya kan bikinan orang barat memang gitu ya. Kita pakai menu-menunya aja bahasanya bahasa Inggris semua gitu ya, stop video, partisipan, chat dan lain-lain, itu menunjukkan betapa pentingnya gitu memiliki kemampuan bahasa asing gitu ya. Bahasa Inggris yang paling utama ya, kalau bisa sih bahasa-bahasa yang lain ya, contohnya ya bahasa Jepang atau bahasa Mandarin, itu contoh. Dan kemudian juga ada mata kuliah lain gitu yang untuk mendukung soft skill mereka, itu dari bahasa, etika profesi ya dan lain sebagainya. Nah, katanya di ITEK juga ada beberapa komunitas juga ya Pak, di luar perkuliahan begitu Pak? Iya gitu. Oh, Seingat saya ketika saya baru pertama kali gabung kembali periode yang kedua di 2019, itu ya sebelum masa pandemi ya, komunitas itu cukup aktif gitu ya, dari senior terutama. Nah ini juga mungkin yang menjadi nilai plus ya, karena dalam tanda kutip kampus kita tidak terlalu besar gitu ya. Nah itu justru yang menumbuhkan rasa keakraban, kedekatan antara senior dan junior. Ya ibaratnya tidak ada gap. Nah ini kan menjadi penting ya, terutama bagi mahasiswa baru nih. Mahasiswa baru dari dunia sekolah, newbie bener, dari dunia sekolah gitu kan, tiba-tiba sekarang ke dunia perguruan tinggi gitu. Mungkin kalau di dunia sekolah mereka hanya beda umurnya 1 tahun 2 tahun. Tapi kalau di perguruan tinggi kan mungkin aja ada perbedaan umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu kan bisa terjadi gitu. Nah, ketika mereka masuk ke kampus ITEK, nah merasakan hal itu gitu ya. Artinya gap antara senior dengan junior itu nggak terlalu signifikan gitu. Ya artinya senior itu nggak membuat dinding pembatas, gue nih senior gitu ya, nggak ada perpeloncoan. Nah itu yang dikhawatirkan juga kan. Gitu. Betul, jadi nggak perlu khawatir lah ya, maksudnya kayak misalnya saya nih anak SMA dari jurusan yang bukan TI begitu ya, mau masuk ke IT, mau masuk ke jurusan TI itu khawatir gitu Pak, wah nanti mata kuliahnya banyak yang susah-susah begitu kan. Benar. Banyak yang saya nggak ngerti gitu kan. Mungkin ya dari komunitas-komunitas itu kita bisa gali gitu ya, dari senior-senior juga begitu. Jadi selain dari bidang akademiknya dari dosen-dosen, dapat juga dari senior-senior di bidang non akademik begitu kali ya Pak ya. Karena menurut saya pribadi ya, dari pengalaman berbagai kampus gitu ya, justru mungkin mahasiswa baru ya, namanya mahasiswa baru yang baru masuk ke kampus itu sungkan terhadap dosen bertanya kan ya. Tapi kalau kepada senior atau dalam tanda kutip teman-teman mereka gitu, itu mereka akan merasa lebih akrab. Istilahnya kalau di sekolah komunitas itu kayak belajar kelompok gitu. Belajar kelompok itu kan sharing di antara mereka gitu ya, sebaya mereka. Justru itu boleh dibilang lebih mudah dimengerti dan seperti mengalir aja. Kalau dengan dosen mungkin cenderung kaku, bahasanya terlalu formal, sungkan atau segan. Tapi kalau dengan senior atau kembali lagi rekan sesama mereka, itu terkadang jauh lebih cepat untuk pendekatannya gitu sih. Nah itu juga menjadi nilai plus di kampus ITEK itu tadi ya gitu.
Benar-benar Bapak Pak. Ibu ada iklan. Ya. Iklan. Oh gitu ya. Jadi benar yang tadi dibilang Pak Himawan bahwa untuk menjadi seorang mahasiswa TI itu nggak perlu modal pengetahuan TI yang banyak gitu ya, tapi kita sambil menggali juga baik itu dalam bidang akademinya dan juga non akademiknya gitu, karena dua-duanya sama-sama difasilitasi nih di STTI-NIT. Nah, kalau begitu nanti setelah lulus kira-kira ke depannya anak-anak TI ini, mahasiswa-mahasiswa TI ini ke arahnya jenis profesi-profesi apa nih Pak Joko untuk jurusan TI? Kayaknya Pak Joko masih di mute deh. Ya, oke. Ya, terima kasih Bu Santi atas waktunya. Ya, benar. Untuk peluang karir di IT ya, seperti yang tadi di awal kita sudah dengarkan dari Pak Ari, Bu Hari, dan Pak Himawan ya, itu sudah jelas sekali peluangnya besar ya. Bisa jadi network analis, bisa jadi software engineering, first developer juga, atau gampangnya bisa jadi konsultan IT ya. Dimana kita tahu hampir semua lini kehidupan sekarang ini sudah menggunakan teknologi informasi teknologi seperti itu. Contohnya kalau kita belanja, ya contohnya kayak kita belanja online gitu kan, Tokopedia dan lain-lain gitu kan. Nah ini semuanya pasti yang buat siapa? Anak IT seperti itu. Nah ini peluang karirnya sangat apalagi besar, karena pandemi gitu. Ya Pak, semuanya migrasi Betul. ke TI ya, ke teknologi. Ya di rumah aja gitu kan, yang di rumah aja fasilitasnya ya dari teknologi. Nah siapa yang membuat? Yang membuat inilah mahasiswa IT seperti itu Bu. Jadi peluangnya sangat besar ya. Ada sistem analis, ada kalau yang suka programming ya bisa bikin mobile programmingnya dari programming Java, terus bisa dari yang lain-lain seperti itu ya. Atau kalau yang lebih suka ke hardware, bisa tadi seperti yang di awal dibilang, bisa jaringan, nanti dapat sertifikasinya Cisco. Nah ini sudah masuk di dalam STTI-NIT atau yang dikenal dengan ITEC seperti itu. Jadi semuanya sudah paket lengkap gitu ya. Jadi Anda maunya apa, kampus memfasilitasi seperti itu ya. Yang hobinya jaringan nanti bisa masuk ke dibekali dengan Huawei-nya dan Cisco-nya, dan ini langsung di mata kuliahnya seperti itu ya. Jadi ya kalau kita lihat ya sangat luar biasa seperti itu ya. Seperti itu kalau untuk peluangnya Bu Santi ya. Ya betul Pak. Jadi berarti maksudnya mungkin nggak perlu lagi course gitu ya. Nggak Tapi usah, di IT ini, ya. ya betul. Jadi di STTI-NIT ini udah langsung dapat itu semua. Nah, kira-kira nih kalau sekarang yang di dunia profesional Pak Joko, apa aja sih lulusan-lulusan ITEC ini udah bekerja di bidang apa aja Pak Joko? Ya, karena dari awal tadi sudah dijelaskan ya, hasilnya kan kita bicara hasilnya. Lulusan ITEC itu kerjanya kemana? Kalau kita cuma bicara kerjanya kemana kan berarti belum ada ya. Tapi kalau sekarang banyak alumni ITEC yang sudah bergabung di perusahaan-perusahaan besar atau TBK gitu ya. Ada yang di Lipo Group ya, di Putra Group gitu ya. Bahkan ada yang mendirikan usaha sendiri ya. Kalau Anda bukan Google cuma ya bekerja gitu ya Pak Joko ya, tapi entrepreneurship juga ya. Iya, salah satunya mungkin toko kripto gitu ya. Kalau Anda search di Google gitu ya, nah itu salah satunya juga alumni ITEC seperti itu dan lain-lain gitu ya. Oke. Jadi banyak ya. Jadi peluang karirnya bahkan alumni-alumninya sudah tersebar di seluruh Indonesia seperti itu. Jadi karena tadi bukan hanya mendapatkan ijazah ya, baru semester 1, 2, 3 saja itu sudah lulus. Kalau yang lain mungkin lulus praktek hanya dapat nilai gitu ya. Kalau kita lulus praktek di semester 1, 2, 3 ya, itu bisa dapat sertifikasi seperti itu. Itu yang membedakan kita dengan kampus yang lain gitu ya. Jadi dapat nilai. Ya ketika lulus ya sudah langsung. Betul. Iya, apalagi betul, tadi Pak. yang Bu Hari katakan tadi kan ya, tugas-tugasnya itu bisa jadi portofolio. Kenapa? Karena basicnya project.
Ya, jadi ketika orang lihat pengalaman kerja kamu apa, oh nggak ada. Kalau kita pengalaman kerjanya ya sudah mengerjakan proyek-proyek tadi, dan itu real seperti itu. Oh, benar-benar. Dan dibimbing dengan yang berkompeten tadi, Bu Santi, seperti itu. Jadi untuk anak-anak siswa SMK, ya Pak saya kan nggak bisa apa-apa gitu. Ya, Benar. itu tempatnya seperti itu. Ya, jadi sudah disiapkan nih dari hal yang paling teori, praktek sederhana ya, sampai tadi pembuatan proyek tadi seperti itu. Dan kita akan support terus seperti itu. Seperti itu, Bu Santi. Ya, wah mantep banget nih iTech nih. Kayaknya teman-teman yang ada di rumah nih ya, calon-calon mahasiswa mungkin jadi langsung pada kepengen kali ya Pak Bu ya untuk masuk iTech nih buru-buru. Masih dibuka juga pendaftarannya. Masih dibuka pendaftarannya di STTI NIT. Kalau misalnya mau menghubungi bisa langsung masuk aja ke webnya STTI NIT ya. Atau mungkin Bu Hari kira-kira gimana nih Bu Hari kalau misalnya ada yang berminat atau tertarik nih untuk ke jurusan atau prodi TI di STTI NIT itu harus kemana nih? Kalau mereka mau langsung daftar atau mau nanya-nanya dulu, boleh ke kontak saya. Saya ini belum dicatat di 0812 9434 5693 atau buka ikampus.i-tech.ac.id. Nanti bisa langsung pilih menu mahasiswa baru. Nah, di situ ada PMB, bisa langsung isi data. Nanti marketing kita yang akan hubungi. Wow, mantap. Langsung di nanti mungkin tulisannya bakal ada di sini ya ketika penutupan. Ya, nanti bisa di link di bawah. Mungkin ada link juga di deskripsi dan juga nanti ada tulisan jalan kali ini di bawah sini ya. Bisa. Ya, tulisannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kayaknya penjelasannya lumayan detail dan juga menarik sekali. Mudah-mudahan teman-teman di rumah puas dengan apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing dosen Prodi TI di STTI NIT dan bergabung secepatnya sebelum terlambat ya. Jangan lupa karena kita masih punya selain ijazah ada sertifikat baik nasional maupun internasional. Jadi silakan bergabung secepatnya. Terima kasih. Jangan ragu-ragu lagi untuk bergabung. Ya, betul Bu Hari. Kalau udah dijelasin kayak begini tadi panjang lebar kayaknya langsung berminat ya. Saya aja kalau nggak udah, maksudnya saya juga mungkin kalau masih muda, masih SMA, lulusan SMA langsung pengen kali masuk STTI NIT. Sayangnya udah ketuaan kayaknya nih Bu Hari. Ya begitu aja mungkin podcast kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Semoga sehat selalu walaupun PPKM kita masih tetap selalu sehat mudah-mudahan dan selalu beraktivitas, bersemangat. Juga teman-teman di rumah semuanya semoga sehat selalu. Terima kasih semuanya. Kita akhiri, sampai jumpa lagi di next episode. Dah. Ya, mari. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.